Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiawati, kelas 12 DKV, nomor absen 24, akan menjelaskan metode perakitan produk barang dan jasa. Pada prinsipnya, produksi massal dapat dikatakan berhasil apabila produk yang dihasilkan dapat dijual dan kemudian menghasilkan laba. Tidak hanya itu, dalam melakukan proses produksi massal juga dibutuhkan pemahaman terkait cara dan langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Bagaimanakah proses perakitan produksi massal? Perakitan produksi barang atau jasa. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya, perakitan dalam proses produksi barang atau jasa terdiri dari semua bagian-bagian komponen yang menjadi suatu produk, yaitu proses pengecangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan antara hasil perakitan yang baik dengan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Proses perakitan. Yang pertama, konsep dan prinsip perakitan produk. Adapun bagiannya yaitu meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional. Yang kedua, area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman. Jenis-jenis perakitan. Yang pertama, perakitan normal, dan yang kedua, perakitan otomatis. Untuk menggunakan jenis perakitan ini dapat dibedakan lagi menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan. Jenis perakitan berdasarkan jenis produk yang dilakukan. Yang pertama, produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal yaitu jenis produk perakitan di mana perakitan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri yaitu jenis produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Proses perakitan. Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan mengalami perakitan. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, penggunaan alat bantu perakitan. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, bentuk dan tampilan. Yang ketujuh, ergonomis. Dan yang kedelapan, finishing. Metode-metode yang dilakukan dalam perakitan. Pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Kekuatan yang diperoleh bila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarisasi adalah waktu untuk perakitan komponen yang lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Kekuatan pada komponen yang telah distandarisasi yaitu harga komponen tersebut yang relatif mahal. Yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan menggunakan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal, serta pengukurannya diukur menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, metode perakitan secara individual. Perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain, atau pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Keseimbangan dini atau line balancing. Keseimbangan dini atau line balancing merupakan penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Fungsi dari line balancing adalah membuat suatu lintasan yang seimbang. Sedangkan tujuan pokok dari penyeimbangan lintasan adalah meminimumkan waktu menganggur atau idle time pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Dalam keseimbangan lini terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip dasar keseimbangan line balancing atau lini. Yang kedua, prosedur keseimbangan lini atau line balancing. Yang ketiga, langkah pemecahan masalah line balancing. Yang keempat, hubungan precedence dalam line balancing. Yang kelima, istilah-istilah line balancing. Yang keenam, metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Yang ketujuh, konsep lini dalam tata letak yang berorientasi produk.
Adapun langkah-langkah pemecahan masalah, yang pertama mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Yang ketiga, menetapkan precedence constraints jika adanya kaitan dengan setiap tugas tersebut. Yang keempat, menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. Yang kelima, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output. Yang keenam, menghitung cycle time yang dibutuhkan, seperti waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari waktu atau batas waktu yang sudah diizinkan. Yang ketujuh, memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin. Yang kedelapan, menetapkan jumlah minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. Yang kesembilan, menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. Yang kesepuluh, mencari terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus atau continuous process improvement. Istilah-istilah dalam line balancing. Dalam line balancing terdapat istilah-istilah yang lazim untuk digunakan. Berikut akan dijelaskan mengenai istilah-istilah tersebut. Yang pertama, predictive diagram. Yang kedua, assemble product. Yang ketiga, waktu menunggu atau idle time, di mana idle time sama dengan N dikali WS sama dengan N per M. Keseimbangan waktu senggang atau balancing delay. Keseimbangan waktu senggang atau balancing delay dapat dilihat sebagai rumus di bawah. Dan selanjutnya, work station juga dapat dilihat dengan rumus yang di bawah. Yang kedelapan, smooth index merupakan suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Waktu kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap suatu proses produksi, terutama dalam perakitan. Secara garis besar, teknik-teknik pengukuran waktu kerja dibagi atas dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran secara langsung. Pengukuran waktu secara langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan tempat pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua, pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerjaan, yaitu dapat dilakukan dengan membaca tabel-tabel yang tersedia dengan syarat mengetahui jalannya pekerjaan atau gerakan. Selanjutnya, konsep lini dalam tata letak yang berorientasi produk. Penyusunan pada tipe ini adalah berdasarkan urutan proses produksi, di mana mesin-mesin atau peralatannya disusun sesuai dengan urutan proses, sehingga dalam pengerjaannya akan diikuti oleh pengerjaan berikutnya dan sesuai urutan prosesnya. Untuk industri perusahaan yang membuat produk secara massal dan dalam waktu yang relatif panjang akan terus-menerus serta tidak tergantung pada pesanan, maka untuk jenis tata letak yang sesuai adalah product layout. Sedangkan untuk produksi yang berulang dan kontinu, maka tata letak yang sesuai adalah dengan menggunakan tata letak produk. Sekian video atau tutorial dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.